Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati anugerah Tuhan, memuji memuliakan Dia, beribadah kepadanya, dan juga kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan kita dari Ulangan pasal yang pertama. Ulangan, ya kitab Ulangan, jadi mengisahkan kembali perjalanan bangsa Israel, ya, dicatat kembali riwayat perjalanan mereka. Nah, salah satunya ketika 12 pengintai diutus, dan itu suatu tragedi bagi bangsa Israel sehingga mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, padahal ya jaraknya sudah begitu dekat. Tetapi ini suatu kegagalan yang membuat umat ini mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Mari kita lihat firman Tuhan, Ulangan pasal yang pertama, ayat 19, saya baca ayat 20, Bapak Ibu dan Saudara yang membacanya. Riwayat ke-12 pengintai, Ulangan pasal 1 ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Bersama-sama yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sesuatu yang menyedihkan bagi Musa ketika dia juga mendengar saran dari umat untuk mengintai negeri itu, untuk meneliti, tetapi justru hasilnya sangat menyedihkan. Mereka mau mencoba, ya, untuk meneliti sehingga
Musa ya mengutus, ya kalau kita lihat di ayat 22 ya dikatakan begini, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Nah, hal itu kupandang baik. Ya, kadang-kadang saran yang cukup baik, sangat baik dilakukan, tetapi proses berikutnya kalau kita kurang perhatikan itu bisa sangat berbahaya. Nah, pandangan itu baik, bahwa memang kita harus teliti dong, selidiki dulu. Tetapi persoalannya adalah dari 12 pengintai ada 10 pengintai ya yang tidak memiliki iman, ya yang tidak yakin dengan apa yang Tuhan telah janjikan. Nah, gara-gara 10 orang ini akhirnya semua gagal. Ya, jadi kalau dikatakan ini ada 10 orang, penyebabnya apa? Karena dipilih oleh Musa. Kenapa Musa memanggil mereka, memilih mereka? Karena mereka ini karena pemimpin-pemimpin suku. Nah, karena ada saran dari yang lain. Ya, nah mengikuti saran itu ternyata hasilnya tidak lebih baik, melainkan lebih berantakan, hancur, menyedihkan ya. Dan dikatakan mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Mereka berhasil meneliti, melihat keadaan negeri itu, bahkan juga membawa hasil yang baik. Tetapi sangat menyedihkan, tetap pandangan mereka negatif, ya melihat diri mereka sebagai orang-orang yang kecil, bangsa yang kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penduduk atau negeri Kanaan itu, orang-orang di negeri Kanaan itu ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa tidak mudah orang memegang janji Tuhan, mempercayai Tuhan. Nah, gitu pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah Tuhan sudah katakan bahwa itu adalah negeri buat mereka? Ya, Musa mengingatkan mereka di ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Menyerahkan negeri itu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Nah, tidak mudah memegang janji Tuhan, tidak mudah memegang firman Tuhan. Ada saja pergumulan, ada saja yang mau menghalangi kita untuk percaya pada firman itu. Nah, secara khusus faktor-faktor yang ada di sekeliling kita, lingkungan kita, situasi yang ada. Nah, 10 orang pengintai itu lebih dipengaruhi oleh situasi yang ada, yang negatif bukan yang positif. Kalau positifnya dikatakan negeri itu baik, bagus, ya hasilnya bagus. Hasil panen sudah kami bawa, ini bagus. Nah, tetapi pengaruh negatif rupanya sangat besar sekali ya. Negatifnya adalah mereka tidak mampu melihat bahwa mereka akan bisa menang bersama dengan Tuhan untuk masuk ke negeri itu. Justru mereka melihat diri mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan musuh itu. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita gagal mempercayai firman Allah ketika lihat situasi yang ada, lingkungan yang ada. Ya, bahkan kita meragukan Tuhan, meragukan mujizatnya. Misalnya kita mau membutuhkan sesuatu, kita perlu sesuatu, kita sudah berdoa, kita percaya mujizat Tuhan. Tapi karena situasi tidak memungkinkan kita lihat secara manusia terjadi mujizat itu, terjadi pertolongan itu, kemudian kita lemah. Ya sudahlah, nggak usah berdoa lagi, nggak usah percaya lagi sama Tuhan. Ya, ini menjadi peringatan hati-hati. Ya, kita bisa gagal mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Allah, mempercayai apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita hanya karena melihat situasi yang ada. Ya, kita melihat lingkungan kita, persoalan yang luar biasa, dan kita lihat kemampuan kita yang terbatas. Kemudian kita mengalah, kita berkata, tidak bisa kita melanjutkan. Saya tidak bisa menang untuk masuk ke tanah perjanjian. Saya gagal, ya kira-kira begitu. Nah, saudara coba perhatikan di situ. Akhirnya yang mereka lakukan apa?
menggerutu. Ayat 27, kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ya, Tuhan membenci kita. Dari mana juga mereka punya pandangan seperti itu? Kok Tuhan benci umatnya? Tapi inilah yang terjadi dalam hidup kita, atau bisa terjadi. Mungkin ada di antara kita pernah berkata seperti itu. Tuhan tidak peduli lagi kepada saya. Tuhan biarkan kami begini. Tuhan tidak tolong kami. Ya, hidup kami seperti ini, mana Tuhan? Kenapa tidak ada mujizatnya? Kenapa tidak ada pertolongannya? Kenapa enggak Tuhan langsung sembuhkan saya? Ya, kenapa masalahnya bertubi-tubi seperti ini? Tuhan sudah lupa kepada saya. Tuhan membiarkan saya. Tuhan meninggalkan saya. Nah, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami pengalaman seperti itu, sehingga berkata, Tuhan tidak sayang saya. Tuhan hanya sayang sama mereka-mereka saja. Buktinya mereka-mereka itu diberkati. Mereka-mereka sehat, hebat. Kok kami kenapa begini? Keluarga saya kenapa begini? Saya pribadi kenapa begini? Kenapa? Aduh Tuhan, di mana ini Tuhan? Ini situasi yang kita alami bisa membuat kita menggerutu, ngomel-ngomel, ngedubel ya. Waduh, gimana ini Tuhan? Nah, ada orang-orang Kristen, ya nggak usah jauh-jauh, dulu kita juga mengalami hal seperti itu. Ini kita nggak datang sama Tuhan, kan nggak peduli sama Tuhan. Peduli amat, mau berdoa, mau enggak kek, nggak apa-apa, nggak mau ibadah kek, mau apa kek. Keadaan kita begini kok. Ya, menggerutu. Nah, mereka menggerutu. Mereka menyesali perjalanan mereka keluar dari perbudakan itu. Mereka berkata masih lebih baik di Mesir. Padahal mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian itu. Jangan Bapak Ibu kita gara-gara tinggal sedikit lagi langkah kita tidak mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan itu. Gagal kita karena gagal mempercayai janji Tuhan. Ya, jadi tetap percaya kepada Tuhan. Nah, perhatikan di ayat 30, dikatakan begini, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Kegagalan umat ini adalah, lihat di ayat 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, padahal sudah bersama dengan Tuhan. Nah, sebenarnya begini, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami, supaya kita percaya. Tetapi kadang-kadang ini pun membuat kita tidak puas, tetap saja nggak percaya, sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, berada di padang gurun. Siapa yang membuat mujizat bagi mereka? Siapa yang melindungi mereka? Ya, siapa yang membuat tiang api dan tiang awan? Tuhan. Tuhan terus bersama dengan mereka. Tuhan berjanji akan menyertai mereka dan berperang, memberi kemenangan kepada mereka. Tuhanlah yang berperang. Ya, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Jadi Tuhan yang menuntun mereka. Nah, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Percayalah, sebenarnya kita ini dituntun oleh Tuhan. Hanya persoalan adalah apakah kita mau memberi diri dituntun oleh Tuhan. Nah, kira-kira begini, dituntun oleh Tuhan itu bagaimana sih? Ya, artinya segala sesuatu kita sandarkan kepada Tuhan, kita serahkan. Pagi hari kita berdoa, Tuhan tolong kami, pimpin kami, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, pekerjaan kami hari ini berkatilah. Tuhan, kami mau lakukan perjalanan, lindungi kami, sertai. Nah, memberi diri, ya, terus dipimpin Tuhan, berserah kepada Tuhan.
Ya, mengutamakan Tuhan ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu jelas sekali. Jadi kita datang sama Tuhan, tetapi ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Ya, dia tidak peduli dengan Tuhan. Oh, Pak Pendeta, maksudnya apa? Ya, tidak peduli dengan Tuhan. Mana? Apakah berdoa pagi hari, berseru di dalam nama Tuhan? Kan tidak. Ya, bangun pagi, lompat langsung bekerja, pikirkan ini, mau ke sana, mau... Tidak ada satu. Bahkan bisa satu hari ini, sepanjang hari ini kita nggak ada doa. Ya, nggak ada. Oh, makan bagaimana? Apa nggak tidak berdoa? Ya, makan pun kadang-kadang nggak berdoa, sudah makan aja. Apalagi kita sedang makan, lauknya kurang enak. Ah, udahlah, makan aja. Bahkan ada orang sambil makan menggerutu ya. Oh, ini lagi makanan, model begini lagi. Enggak berubah-berubah. Nah, sama seperti bangsa Israel. Kok mana ini lagi? Mana ini lagi? Bosan dengan mana ini? Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau ada orang-orang Kristen makan sambil bersungut-sungut, rupanya sama seperti bangsa Israel dulu ya. Ya, dulu kami punya pengalaman seperti itu ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Kalau makan, ya model gini aja, makanan ini terus nggak berubah. Ya, dari dulu sampai sekarang makanannya begitu. Ya, ada lagunya ya, sayur kangkung tidak berubah, tidak berubah ini. Sayur kangkungnya terus, sayur kangkung terus kan. Atau ikan asin ya, ikan asin tidak berubah. Oh, ikan asin enak. Ya enak kalau sekali-sekali. Kalau tiap hari, ya, ngomel juga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita bisa mengalami situasi seperti bangsa Israel, tetap tidak percaya padahal sudah melihat pekerjaan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus terus fokuslah ya kepada firman itu, ya percaya. Jangan lihat kepada situasi yang ada lingkungan kita. Yakinkan diri kita bahwa benar Tuhan menyertai kita, Tuhan yang berperang, ya. Tuhan yang menyertai kita. Ya, jangan hanya gara-gara orang-orang di sekitar kita. Ya, hanya gara-gara 10 orang tadi bangsa Israel tidak masuk. Ya, jangan hanya pengaruh dari luar, pengaruh orang-orang tertentu membuat kita tidak mengalami sukacita dari Tuhan atau gagal menikmati berkat yang telah Allah sediakan bagi kita. Jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang gampang berputus asa, orang-orang yang lemah imannya. Ya, tetapi kita mau meneladani orang-orang yang punya iman yang kuat, walaupun jumlahnya sedikit. Hanya 2 orang, ya, Kaleb dan Yosua. Ya, 2-10. Ya, seharusnya mereka harus mengikuti ya model yang 2 orang tadi, yang tetap berkata, tidak, negeri itu adalah negeri yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, mereka mau menggagalkan pandangan yang 10 itu. Ya, mereka berkata, pokoknya itu dan negeri itu diberikan kepada kita. Kita pasti bisa. Tetapi apa daya, ternyata umat itu dipengaruhi oleh 10 suara yang tidak positif ya. Jadi hati-hati dengan suara yang tidak positif itu. Jadi kita harus tolak dan kita mau mendengar ya suara-suara yang positif. Yang negatif tolak. Oh, hanya 1-2 orang yang berkata positif, ya cukup, itu saja. Dengarkan itu, nggak usah mendengar suara yang lebih banyak kalau itu negatif. Untuk apa? Hanya akan melelahkan saja, hanya membuat kita lemah, tak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus meyakini firman Allah. Waspada, jangan terlalu dikuasai oleh situasi kita, lingkungan kita yang mau melemahkan iman kita sehingga ya memperpanjang penderitaan kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin, firman Tuhan ya dan amin. Pegang, walaupun sepertinya tidak ada harapan untuk menikmati janji itu, tapi masih ada mujizat dari Tuhan. Percayakan hal itu, amin. Masih ada. Percaya kepada Tuhan ya. Kemudian jangan pernah kita menggerutu, bersungut-sungut, protes. Ya, kok begini, tapi ucapkan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ya, jangan sampai ngomel, kok dengan mana ini kami sudah bosan. Jangan. Tapi tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini.
Terima kasih untuk tantangan hari ini. Terima kasih untuk situasi yang Tuhan izinkan kami alami hari ini. Dan tetaplah percaya kepada firman ya. Tetap percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang menjadi beban, pergumulan kita, persoalan kita, mari datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah ya bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan satu pujian, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.